Ya, baiklah pemirsa, pada hari ini kita sudah ditemani dengan seorang narasumber yang mana beliau ini merupakan bendahara JPRC Palangkaraya ya, JPRC Palangkaraya. Jadi JPRC Palangkaraya itu merupakan klub motor Jupiter Palangkaraya Club gitu ya. Dan kita perkenalan terlebih dahulu, nama beliau adalah Narendra Rohul Islam. Dan pada sore hari ini kami akan berbincang tentang peran anak komunitas dalam membangun Kalimantan Tengah. Nah, Kak Rendra ya, Kak Rendra, nih apa sih sebenarnya JPRC itu, Kak? Kalau melihat sekilas begitu kan hanya komunitas motor begitu ya. Kira-kira bisa dikenalkan lebih jauh JPRC itu apa sih kepada masyarakat nih? JPRC itu kepanjangannya adalah Jupiter Palangkaraya Club. Itu adalah suatu klub atau komunitas motor yang di dalamnya itu para pencinta motor Jupiter. Dan itu juga suatu organisasi di mana JPRC ini dinaungi oleh JCI, artinya itu Jupiter Club Indonesia. Berarti klub JPRC ini ada lagi yang membawahi, artinya kami dinaungi oleh Jupiter Club Indonesia. Nah, seperti itu. Jadi ada yang di pusat sana ada begitu ya, turun lagi ke daerah-daerah seperti itu. Untuk kegiatannya sendiri itu apa aja ya, Kak, untuk di JPRC ya? Untuk kegiatan seperti biasa, kita di klub itu ada namanya Kopdar. Kopdar artinya itu kopi darat ya, artinya kumpul-kumpul. Untuk klub kami itu setiap malam Jumat, malam Sabtu, malam Sabtu. Dan itu wajib biasanya untuk kami klub. Untuk kopdar santainya itu malam Minggu kami. Dan juga untuk kegiatan lainnya seperti kita biasanya ada touring. Artinya touring wisata, kita jalan-jalan lah, atau menghadiri suatu acara di setiap kota. Sana ada acara komunitas atau klub motor, nah kami hadir biasanya itu. Seperti itu, dan banyak lagi. Kalau kegiatan-kegiatan yang di masyarakat begitu, Kak, kira-kira ada nggak, Kak, dari JPRC sendiri? Kita ada namanya biasanya kita baksos. Ke panti asuhan atau ke panti jompo. Itu biasanya kami rutin, biasanya sebulan sekali atau enggak 2 bulan sekali. Biasanya kami melakukan baksos itu. Itu memang dari JPRC sendiri atau mungkin ada terlibat kerjasama begitu dengan pihak yang lain? Biasanya kami klub JPRC sendiri, tapi terkadang kita bergabung dengan komunitas lain untuk baksos itu. Jadi bisa saling kerjasama juga gitu ya? Bisa kerjasama. Untuk anggota sendiri itu gimana ya, Kak? Apakah ada open recruitment ataukah seperti apa begitu? Untuk anggota sih biasanya untuk perekrutan anggota biasanya mereka ada datang ke kita, dan kita juga kadang-kadang menawarkan juga kepada mereka mau ikut gabung nggak sama kita gitu ke klub Jupiter itu sendiri. Gitu ya, Kak ya. Terus kalau kita melihat begini ya, Kak, kebanyakan masyarakat itu kan memiliki stereotip di mana menganggap bahwa anak motor itu ya senangnya hura-hura, terus juga kumpul-kumpul gak jelas seperti itu kayak. Nah, itu bagaimana Kakak menanggapi selaku anak motor gitu ya, Kak ya? Untuk hura-hura itu dalam artian kan itu rame-rame kan. Kalau kita sih hura-hura itu yang positif aja. Artinya kan tidak mengarah yang kepada kriminalitas atau yang lain lah sepertinya. Kalau hura-hura itu biasanya kami ya sekedar bercanda lah, atau rame-rame lah duduk ngopi sama kawan-kawan dengan silaturahmi dengan komunitas-komunitas lain. Biasanya seperti itu lah. Selama bukan hal yang negatif begitu ya, Kak ya. Jadi tidak masalah. Lalu bagaimana dengan menanggapi pandangan masyarakat itu, Kak? Kalau mungkin ada cibiran, Kak, atau apa terhadap komunitas itu, Kak? Kadang-kadang masyarakat itu menganggap bahwa klub motor itu adalah geng motor. Nah, bedanya kita di klub motor sama geng motor ini kan, klub itu kan terorganisir gitu. Nah, artinya kita ini adalah pelopor berlalu lintas gitu untuk klub itu gitu. Nah, kalau geng motor kan biasanya ya
macam-macam lah, kerjanya nggak jelas gitu. Kalau kita tuh memang ada namanya jadwal khusus gitu, seperti yang saya katakan tadi. Artinya kita ada kegiatan, artinya dalam arti yang positif gitu. Dan tujuan terbentuknya juga jelas begitu ya, untuk hal-hal yang positif. Lalu apakah di dalamnya sendiri ada kegiatan edukasi Kak kepada masyarakat terkait dengan tadi kan ada ngomong tentang berlalu lintas gitu kan apa ada gitu Kak? Ya itu untuk kita komunitas atau klub motor ini kan pelopor berlalu lintas. Artinya kita mengajarkan kepada masyarakat bahwa begini loh cara bermotor yang benar, artinya aman, pakai helm, dan juga motor juga standar gitu, tidak boleh pakai knalpot blong atau apa, nah seperti itu. Dan juga biasanya kan kita ada balap liar itu, nah itu yang kita edukasi supaya janganlah seperti itu. Gitu, nah. Kalau untuk kegiatan keagamaan nih Kak, kira-kira kegiatan keagamaan juga apakah dikelola Kak, dilaksanakan di dalam komunitas ini kah? Atau bagaimana? Dan juga untuk bergabung sendiri, apakah itu dari komunitas ini ada ketentuan agama ataukah harus suku dari mana begitu ya? Kita sih kalau dalam klub itu tidak pernah yang namanya membedakan agama, suku, dan ras. Artinya kita bersatulah semuanya, tidak ada yang namanya pembeda seperti itu. Dan untuk agama sih, untuk kegiatan biasanya kita di bulan puasa, biasanya untuk bagi-bagi takjil, buka puasa bersama, maupun dari klub sendiri kan, ataupun bersama-sama klub yang lain. Nah, kita gotong royong seperti itu. Jadi tetap ada kegiatan-kegiatan keagamaan dan pasti, juga tidak memilah-milih anggota begitu kayak harus berdasarkan apa segala macam gitu. Kemudian kakak secara pribadi kira-kira manfaat apa sih yang dirasakan gitu ya selama bergabung dengan klub ini begitu ya, dan juga manfaat apa yang sudah diberikan juga untuk masyarakat, untuk sekitar gitu. Untuk itu sih selama saya bergabung ya di klub itu sendiri, yang pastinya adalah kita dapat suatu kawan atau saudara lah di dalam itu. Artinya solidaritas di klub itu gitu. Nah, yang selama saya bergabung, dan juga saya menemukan banyaklah kawan-kawan, tidak dari satu sisi aja kawan itu, tapi kan banyak, berbeda-beda orang itu kan, karena kan di dalam itu kan banyak orang-orang yang berbeda ras, suku dan agama gitu. Nah, kemudian apa pernah nih Kak terjadi cekcok perkelahian di dalamnya kan? Kira-kira kalau anak motor nih gimana nih ketika ada mungkin selisih paham, berbeda pendapat begitu sesama anggota begitu ya? Kalau dalam berorganisasi itu, kalau beda pendapat tuh sudah biasa. Yang pastinya itu, yaitu apa, kita lah untuk kawan-kawan itu kadang-kadang apa ya lah istilahnya itu menyatukan pendapat. Dan di situ juga ya seperti yang menyatukan pendapat itulah pokoknya seperti itu. Dan juga kalau cekcok sih nggak pernah sih, nggak pernah sih. Kalau yang macam-macam sih nggak pernah. Kalau masalah yang itu, karena ya itu kita utamakan solidaritas. Jadi ketika ada permasalahan pun juga diselesaikan secara kekeluargaan gitu ya. Kita. Kalau tadi sudah membahas tentang JPRC, sekarang saya mau tanya nih Kak terkait dengan pengalaman kakak sendiri di komunitas ini, dan berapa lama nih sudah bergabung dengan JPRC sendiri Kak? Saya JPRC itu berdiri tahun 2013. Dan saya itu masuk bulan Agustus 2014 ya, 14. Setahun kemudiannya. Enggak, bukan, 2013. 13 berdiri. JPRC itu betul 2014, bulan Agustus. Dan saya itu JPRC ini sudah berdiri 6 tahun. 6 tahun. 7 tahun dari 2013 kan. 7 tahun. Itu yang di Palangkaraya atau dari pusatnya yang tahun 2013 tuh Pak? Kita di Palangka, yang JPRC-nya sendiri. Palangkaraya yang 2013 ya.
Dan saya juga sudah tuh 6 tahun 6 di JPRC, tahun. Udah 6 tahun di JPRC itu sendiri. Selama 6 tahun tuh pengalaman apa aja Kak yang udah didapatkan dari bergabung dengan komunitas ini Kak? Yang pastinya yaitu persaudaraan lah di dalamnya itu, kawan-kawan dan bermacam-macam lah di dalamnya itu. Dan saya juga kan selaku bendahara, artinya kan saya juga harus terlibat dalam mengatur anggota gitu. Nah, dulu saya sempat jadi sekretaris juga, ini kan sudah jadi bendahara lagi, dan sekarang ini saya juga sekretaris tapi untuk regional Kalimantan Tengah. Kita ada lagi JCI region, artinya dibagi lagi per region, per provinsi. Dan saya juga di sekretaris regional itu, dan juga di klub. Di jabatan saya ini dua lah. Merangkap begitu kayak, tapi tidak masalah saja kan? Ya, tidak masalah. Dan di JPRC sendiri itu apa juga ada perempuannya begitu Kak? Atau memang didominasi laki-laki begitu? Kalau di klub kita ya, JPRC itu dominasi sih laki-laki. Dulu pernah ada perempuan satu masuk, cuman nggak bertahan lama, mungkin ya nggak betah atau apa gitu, karena mungkin dia lihat laki-laki semua ini gitu ya. Jadi mungkin dia nggak enak risih. Kalau kita open aja, open member aja, nggak apa-apa, selagi dia itu baik-baik aja, sopan lah, seperti itu. Kemudian terkait dengan peran nih Kak, menurut Kakak sendiri apa sih peran anak komunitas gitu ya dalam membangun Kalimantan Tengah? Kita ini kan klub atau komunitas ya, bisa dibilang kita ini kan pelopor yang namanya berlalu lintas kan. Artinya kita membantu kepolisian untuk mengedukasi masyarakat yang memang yang sekarang kita lihat fenomena kan balapan liar. Nah, ya balapan liar itu. Nah, yang balapan liar itu biasanya kita ajak lah, jangan lagi balapan liar. Ayo ikut gabung aja ke komunitas, lebih positif gitu ya, gitu. Dan juga kan nanti biasanya tumbuhlah kesadaran diri dia, bahwa seperti inilah. Jadi diarahkan gitu ya. Kalau untuk mereka yang hobi kita arahkan ke yang memang hobi mereka gitu ya. Ranahnya seperti ya, kalau mau balapan ya silakanlah di sirkuitnya aja. Sirkuitnya langsung gitu ya, jangan balapan liar gitu ya. Karena meresahkan masyarakat, betul sekali. Terus juga dari komunitas sendiri juga bekerja sama begitu ya dengan pihak kepolisian tadi kayak. Jadi tidak sembarangan begitu ya, karena juga dengan aparat begitu ya. Dengan aparat juga kita bekerja sama, terlibat. Kemudian Kak, selama pandemik COVID-19 ini kegiatan yang dilakukan apa nih Kak? Ataukah memang stop gitu atau tetap ada kegiatan online atau sebagainya? Untuk sementara di Copit ini kan demi menjaga kesehatan kita bersama gitu kan. Untuk klub motor sendiri kita break dulu lah sejenak, karena takutnya kan kumpul-kumpul itu kan nanti menyebar dengan cepat COVID itu gitu lah. Takutnya seperti itu gitu. Nah, dan kita kan juga jaga diri lah sendiri gitu. Nah, untuk komunikasi kita tetap jalan kita, tapi via online aja. Biasalah kita berbincang-bincang dengan kawan-kawan, teleponan semasa COVID ini gitu. Jadi selama COVID ini rehat sejenak dulu begitu ya? Sejenak. Tidak melakukan aktivitas, tapi tetap komunikasi tetap jalan gitu ya dengan anggota begitu ya. Kemudian kalau semisalnya nanti sudah berakhir begitu ya, apakah nanti ada program-program kedepannya begitu yang ingin dilaksanakan nih Kak? Untuk setelah Copit ini ya, setelah Copit ini ya yang pastilah kita bakalan kopdar lagi lah setiap malam Sabtu. Pasti kan lama sudah nggak ketemu kawan-kawan, kita kumpul bareng lah, bikin acara lah nanti. Tapi biasanya kita bikin acara sih, bakar-bakar kan nanti, bakar-bakar ayam lah. Selain daripada itu kan mungkin kegiatan kemasyarakatnya kah? Iya pasti. Yang seperti yang saya katakan tadi, baksos itu kami laksanakan lagi. Yang rutin kami itu ya kayak? Kami aktifkan lagi gitu. Nah, dan juga mungkin
Untuk yang ya touring itu mungkin akan aktif lagi nanti. Biasanya kalau touring itu sampai kemana nih Kak? Apakah daerah Kalteng aja Kak? Atau ke luar-luar begitu? Kalau touring itu tidak ada batas. Tidak ada batasannya. Jadi kalau mau ke Papua pun bisa. Oh, boleh. Bisa. Kemana aja, yang namanya juga touring kan. Tergantung modalnya aja lagi buat touring itu. Kalau saya sendiri sih baru Kalimantan. Jauh di mana nih Kak? Kalau aku lah paling jauh sih touringnya. Pangalamun lah. Kalau baru Banjar ya baru Martapura lah. Kalau teman mungkin ada yang sudah sampai Kaltim, ada yang sudah sampai Pontianak, ada juga yang sudah sampai Papua. Papua ya. Ada dari kita JPRC. Kalau udah sampai luar pulau gitu berarti gabung dengan JPRC yang pusat begitu ya? Atau setiap daerah itu nama klub itu berbeda-beda. Tergantung kotanya. Seandainya Sampit, itu kan Jupiter Owner Sampit namanya, beda lagi. Tapi tetap di bawah naungan JCI itu, tetap. Jupiter gitu. Club itu tadi ya, yang ada di pusat. Itu dari kita. Kalau yang dari klub lain kan beda lagi. Beda-beda strukturnya itu. Kalau ke Jawa sih banyak sih. Banyak ya. Banyak kalau mereka di sana itu klub-klub juga kan setiap daerah pasti ada. Dan itu juga bekerja sama dengan klub motor yang lain kah atau JC saja begitu? Maksudnya kan misalnya ini kan Jupiter aja nih. Nah, apakah kerjasama dengan klub yang lainnya juga kah ketika ada touring itu tadi? Kadang kita touring bareng. Dalam rangka ya jalan-jalan lah, liburan sebulan. Ya kadang-kadang bisa 2 bulan sekali kan touring. Tergantung ada jadwal sih kalau sama-sama yang lain. Kalau ranahnya klub kita JPRC sendiri, ya kadang-kadang juga ada sebulan sekali. Gitu tapi tidak semua orang yang bisa berangkat gitu. Nah, artinya siapa yang mau aja mau berangkat kemana Kak gitu. Untuk alamat yang di Palangkaraya ini JPRC-nya di mana nih Kak? Untuk sekretariat JPRC itu berada di Jalan Harum Manis 3 nomor 19. Di daerah Pinus. Daerah Pinus ya. Daerah Pinus. Nah, situ. Biasanya memang kumpul-kumpulnya di situ gitu ya? Iya, biasanya di situ. Memang sekretariat kita memang di situ. Kalau misalnya selain di situ, biasanya di mana tuh daerah-daerah tempat kumpul? Untuk kopdar kita sendiri itu di Jalan Yosudarso, pertigaan lampu merah. Pas lampu merah, di situ kita kopdar. Dan klub-klub lain juga banyak di situ. Kalau untuk kumpul ya kadang-kadang juga kita kalau habis kopdar itu kan jam-jam 10 lah. Kita juga nongkrong di angkringan Kak, sambil cerita-cerita. Diskusi segala macam gitu ya. Ngopi bareng lah gitu lah. Biasanya apa nih yang dibahas kalau lagi ngumpul? Kalau lagi ngumpul tuh dibahasnya ya sekitaran klub lah. Dan juga kan kawan-kawan itu kan ada juga yang hobinya memang modifikasi. Motor. Ya ranah-ranahnya di situ gitu. Nah, seputar motor lah. Terus kalau untuk bergabung sendiri dengan komunitas ini gimana nih Kak? Ada syarat-syarat khusus kah? Atau silakan aja gitu? Untuk syarat khusus yang pastinya untuk JPRC sih motornya Jupiter Jet. Yang pastinya Jupiter Jet. Itulah untuk JPRC. Dan kita juga kan kita di JPRC ini ada yang namanya AD dan ART. Ada. Anggaran dasar, anggaran rumah tangga gitu ya. Itu. Sama kayak organisasi yang lainnya gitu ya. Jadi terstruktur. Dan juga ada aturan-aturan tersendiri gitu. Nah, memang setiap klub berbeda-beda. Kalau kita sendiri yang pasti motor Jupiter, Jet, dan juga orang ini nanti ada yang ngisi formulir. Tetap ada pendataan. Tetap gitu ada pendataan. Dan juga untuk menjadi anggota wajib juga dibutuhkan kurang lebih setahun lah dulu dia turun aktif lah di klub itu untuk menjadi anggota wajib seperti itu kita di JPRC. Dan juga biasanya wajib touring sih. Harus lah wajib touring lah kita minimal sekali. Kalau untuk ADART itu memang dari pusat begitu ya, atau ada tambahan lagi ketika di masing-masing regional itu? Kita di pusat ada juga ADART-nya. Ada juga aturan di pusat.
Ada juga ADRT per region, artinya per provinsi, dan juga kita per klub juga ada ADRT-nya. Ada lagi ya? Ada lagi. Makanya itu kita di klub ini bukan sembarangan, artinya kita ada memang aturan gitu, bukan ugal-ugalan lah, seperti geng-geng motor itu kan. Jadi kalau masyarakat memandang anak klub motor ini geng motor itu salah begitu ya? Salah sekali. Karena memang ya kan pandangan masyarakat begitu ya, ketika melihat anak-anak motor kumpul gitu ya, ya sukanya itu hura-hura, terus juga balapan nggak jelas gitu ya. Betul. Itu kan seperti yang kakak sampaikan tadi ya, justru bukannya membantu begitu ya, bukannya membuat masyarakat aman gitu ya, justru meresahkan masyarakat begitu ya. Makanya itu kasihan kan kalau di jalan orang ugal-ugalan itu kan yang kena nanti kan pengendara lain gitu kan. Nah itu dasnya. Jadi itu menjadi tantangan sih kayak untuk klub motor sendiri terkait dengan pandangan masyarakat. Kemudian selain daripada itu, kira-kira ada nggak sih tantangan Kak dari dalam komunitas ini, maksudnya dalam komunitas ini ketika berkegiatan kah atau hal lainnya kah? Kalau tantangan adalah yang pasti ya itu yang tadi itu yang mengedukasi masyarakat. Kadang-kadang kan juga orang-orang ini kan ada yang nggak mau diajak, yang ugal-ugalan itu diajak untuk kita ikut kan nggak mau. Kita itu kan baik untuk edukasi dia gitu. Nah untuk tantangan lain ya, kalau di klub sendiri ya itulah beda pendapat, kadang-kadang bisa selisih paham gitu dan dia kadang-kadang bisa keluar dari grup gitu dari klub itu gitu. Itu sih tantangan saya selama di JPRC itu. Jadi kalau misalnya ada anak-anak geng motor gitu ya, langsung diedukasi gitu ya untuk bisa ini loh tempat kalian gitu ya, ada wadah yang memang ini lebih positif gitu daripada harus balapan segala macam gitu ya. Betul itu. Oke. Dan biasanya respon mereka pun juga ada yang menerima begitu ya, ada yang tidak begitu ya Kak? Iya. Alhamdulillah sih kebanyakan responnya sih menerima. Alhamdulillah lah. Tapi ada juga kan sedikit memang kadang-kadang ya menolak lah. Menolak itu apa, sampai tonjok-tonjokan gitu, main kekerasan? Kita nggak pernah main kekerasan. Artinya kita damai-damai aja. Oke. Baiklah pemirsa, sebenarnya menarik sekali ya bahasan kita pada sore hari ini. Tapi kita sudah sampai di penghujung acara nih Kak ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena sudah berkenan juga menemani kami pada sore hari ini. Juga kita sudah berbincang-bincang. Ternyata anak klub motor itu bisa memberikan dampak yang positif kepada masyarakat dengan baksos, kemudian kegiatan bakti sosial, kontribusi pada masyarakat dan lain sebagainya. Baiklah pemirsa, demikianlah yang dapat kami berikan kepada Anda. Terima kasih sudah menyaksikan kegiatan acara ini sampai dengan selesai. Dan saya Rizwan Nuraisyah mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa tetap saksikan bincang-bincang Maghrib setiap Senin sampai dengan Sabtu pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Jurnal TV, One City, One TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.